ajaib. Ada hadis surah Bismillahirrahmanirrahim. Fahada syukru'ah tafarraqali. Wa tilkal qubbatul qudra wa fiha nabiyyun nuru yajlul ghayaib. Wa qad sahar ridha wa dana talaqi wa qad ja'al hana min kulli janib. Salatullahi ma lahat kawakib ala man khairi ma raqiban najaib. Ada hadis surah Bismillahirrahmanirrahim. Wahada syukru'ah tafarraqali. Fa kullin nafsi dunaki wa tamalli fama dunal habibil yawma hajib. Tamalli bil habibi kulli qasdin faqad hasalal hana waddiddu ghaib. Salatullahi ma lahat kawakib ala man khairi ma raqiban najaib. Ada hadis surah Bismillahirrahmanirrahim. Wahada syukru'ah tafarraqali. Nabiyullahi khairul khalqi jam'an lahu a'lal manasibi wal maratib. Lahul jahur rafi' lahul ma'ali lahu syaraful mu'abbat wal manaqib. Salatullahi ma lahat kawakib ala man khairi ma raqiban najaib. Ada hadis surah Bismillahirrahmanirrahim. Wahada syukru'ah tafarraqali. Para pengiring onta memuji nabinya, unta pun gembira menganggukkan kepala, mengalir air mata basah di pipinya, ikut merindukan kekasih Tuhannya. Salatullahi ma lahat kawakib ala
tali kendalinya, biarkan rindunya memandu jalannya. Salatullahi ma lahat kawakib ala man khairi man raqibat najaib. Hada hadis surah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah alfa marrah, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, asatidati syurafa wa syuyukhil ahibba, wabil khusus Guru Haji Dermawi, mudah-mudahan Sidin senantiasa dalam sehat walafiat. Juga tokoh masyarakat, khususnya hadirin hadirat Majelis Berkat Jaya Bahmama malam minggu. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keberkahan dan rahmat senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ditingkatkan selalu keimanan kita, dibersihkan hati kita, dan dicatat kita semua sebagai orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan ditutup semua akhir usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nyambung pengajian kita setengah bulan yang lalu. Setengah bulan yang lalu kita membicarakan masalah pembatal-pembatal salat yang waktu di dalam salat. Minggu setengah bulan yang lalu mulai berhadas, ada berapa macam. Seperti kelanjutannya, malam ini kita meneruskan pengajian kita, yaitu tentang hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala sholat. Berarti di luar sholat. Kalau yang kemarin, yang setengah bulan yang lalu itu batal ketika sholat. Kalau ini di luar waktu, tapi pekerjaan ini dan jenis perbuatan ini menghilangkan, menyebabkan hilangnya pahala sholat. Pahalanya hilang. Hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala sholat. Banyak lah contoh, banyak. Ulun satu persatu aja beurut. Malam ini satu dulu, setengah bulan kena satunya banyak. Hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala sholat. Di antaranya ialah yang pertama, adanya amarah. Nah, amarah ini banyak bagiannya lah. Ini lain marah lah, amarah. Marah itu hanya satu bagian dari amarah. Yang ulun sebut di sini amarah. Kan nafsu itu ada 7 lah. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamaliyah. 7.
Makanya tasawuf tuh jinya kalau disambat tasawuf ya orang biasanya bertasawuf tuh 7 sambatannya dari nafsu. Nah, kalau di sini hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala salat, yang pertama ialah adanya amarah. Lalu amarah itu apa? Dulu ulun urut dulu. Di antara yang namanya amarah itu ialah yang pertama jenis macamnya ya, mudah tersinggung. Ini belum penyarikan lagi, ini hanya tersinggung aja. Ini termasuk daripada amarah. Allah berfirman, kalau amarah itu apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Nabi Yusuf ya, innan nafsa la amaratun bisu wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu yang tidak terpelihara itu ialah selalu mendorong kepada perbuatan yang kada baik. Apa nafsu yang kada terpelihara tadi tuh? Ialah yang pertama tersinggung. Ini harus dihilangkan. Tersinggung ini termasuk bagian dari nafsu amarah. Ulun menjelaskanlah, ulun menerangkan masalah tersinggung nih, masalah nafsu amarah nih sesuai perjalanan ulun ya. Apa yang pernah ulun amalkan? Ulun apa yang pernah ulun amalkan dan apa yang pernah ulun rasakan ulun catati semuanya di dalam buku. Ini yang pernah ulun terangkan, ini yang pernah ulun jalani. Jika buan pian merasakan rasa yang pernah sama dengan yang ulun sebutkan, maka itulah yang namanya tersinggung. Dan kayak apa ulun dulu mau obati, dan kayak apa rasa nyamannya orang yang hilang tersinggung tadi. Ulun sesuai apa yang ulun jalani. Jadi ulun catat semuanya, ulun catat perjalanan ulun nih. Yang pertama aja firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ujar kan lo. Di antara jenis macam amarah ialah yang pertama tersinggung. Tanda-tanda alamah ya, atau alamat tanda-tanda orang yang tersinggung diantaranya ada beberapa macam. Yang pertama nih ulun sebutkan, bila ada tanda nih berarti kita tuh penyinggungan, lamah iman. Nabi menyambut lamah iman. Yang pertama aja Nabi, bukan Nabi, cirinya tidak tegas pada dirinya. Mahu syadid jar. Laisa syadid ala nafsih, tidak keras pada dirinya. Artinya jahirnya ini berjalan kuat tapi berjalan, tapi batinnya longlai. Kenapa? Sedikit-sedikit dipikir, nangis, dipikir, sedikit aja dipikir. Orang-orang penyinggungan tuh pertama kada tegas pada dirinya, lemah. Di mana lemahnya? Tanda kelemahannya pada diri sedikit-sedikit dipikirkan, tersinggul sedikit dipikirkan. Contoh, seumpama ini contoh kecil aja seumpama. Kita bisi anak, si A bisi anak, B bisi anak. Sama-sama anaknya nih sekolah. Tapi pas anaknya nih sekolah, pensil yang anak atau pulpen yang anak tak bawa oleh yang kawan, atau barang berharga tak bawa oleh kawan. Mamanya berucap kepada kuitannya, kepada orang tuanya tadi, anulah tadi si Ano tak bawa ampunnya miliknya si Ano, karena hendak diminta tolongnya, hendak mengambil, karena ini hendak memakai. Yang kuitannya yang satu orang tuanya nih tersinggung, hati anggapan lain. Apa aja? Buya barang itu hatinya bener, hatinya tuh berucap buya barang itu berikanlah kasih. Hatinya pang berucap kayak itu, berikanlah kasih. Sedikit aja kepikiran, guring tak bawa, kawisi tak bawa, guring tak bawa, uyuh sedikit-sedikit dipikir, dinasihati orang, padahal orang memadahkan baik. Ini jarurang bila nang kayak ini kada bagus, yang bagusnya tuh kayak ini, ubah muha, kayak paharatnya, kayak pembibisannya, itu orang tersinggung lah, kepikiran lah.
Kalimat kaya paharatnya, kaya pembisanya, kaya pemintarnya, seperti paling alim, seperti paling bisa. Karena kada senang dinasihati. Ya. Tanda iman lemah tadi. Kalimat kaya pemimintarnya, kaya lebih alim, kayak ini tabawa jadi zikir, hendak guring panas dada si anu, muhanya aja kelihatan, kayak pemintarnya. Jaka bawa berzikir nyaman. Ini zikirnya satu aja, kayak pemintarnya, kayak pembungasnya, kayak paharatnya, kaya. Masuk kawisi mandi kayak itu juga. Memindah bahira aja bahasa kita bakameh, kayak pemintarnya, kayak jadi zikir dalam diri. Uyuh. Itu tanda pertama. Selama masih ada yang namanya tersinggung di dalam hati, semua ibadah kada bakal terasa nikmat. Kenapa? Sampai ke sembahyang dibawa. Keingatan, pas takana seorang berjualan, pas ada tamu pelanggan yang cerewet, kalimatnya kurang nyaman, sembahyang kepikiran. Kalimat yang kada baik, kurang ajar benar nomor tukar tadi, hampir kurang ajar benar. Kalimat kada nyaman aja keluar yang kada baik aja, jadi pikiran taruh siang malam berhari-hari, mandi kulir, makan kulir, jadinya aur jikir itu aja. Ya kan jadi gantinya lawan salawat mungkin bisa sudah nikmat luar biasa. Terlalu mendalam jauh, aduh, pikir terus. Itu ciri pertama. Dikit-dikit dipikir. Inya hidupnya tuh kada positif. Karena dinamakan ajzi. Makanya kan Nabi pernah salah satu Nabi pernah menyarankan kepada para sahabat jar Nabi, bacalah doa ini agar kita terlindung jar Nabi. Napa doanya? Nabi pernah bersabda di dalam hadis Sahih Bukhari, baca aja Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Pertama tuh Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, ya Nabi disuruh Nabi berdoa, ya Allah, ulun berlindung kepada pian daripada hammi wal hazan. Ham tuh maok jaga bahasa Banjar, pusang. Wal hazan, kebingungan dan kesedihan. Yang kedua aja Nabi, mintalah berlindung kepada Allah minal ajzi, dari lemahnya kepada diri. Ya itu tersinggung tadi, lamah. Berjalan gencang aja, buka laju aja, tapi batinnya nah. Longlai, mangkat batu sabik kada mampu, lemah. Uyuh kita bilang ini. Makanya orang bila mau tersinggung tuh akan rancak yang sampai parah tuh. 2 hari kada keluar pada kamar, tahan kada makan, kada minum, demi terlalu memikirkan terus. Dikit-dikit dipikir, nak jakoitan makan nakai, biar mama tahu, harus lapar. 2 hari di kamar tahan aja, demi dikit-dikit dipikir, memikirkan perasaan. Ini perasaan orang gitu ya terasa terlalu disakiti bang, padahal orang memadahkan yang baik. Makanya kan dikatakan di peguruan ulun pernah mengatakan Jersidin, orang yang besi sifat tersinggung itu lambat baik, bukan kada mau baik, lambat baiknya. Kenapa dikatakan lambat baik? Karena masuknya nasihat tadi itu sulit. Karena ini ngalih dipadahi. Paling nyaman orang yang kada tersinggung dipadahakan. Nabi SAW beliau pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nabi, bukanlah orang yang hebat, bukanlah dinamakan orang yang hebat dalam bergulat. Atau kalau bergulat UFC ya, Khabib Nurmagomedov tuh pemain UFC, yang pemain atau tinju manang, jar Nabi bukan orang yang kayak itu yang hebat. Innamas syadidu, siapa yang hebat jar Nabi?
alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menguasai hatinya ketika amarah. Itulah harap. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i, as-sa'adatu kulluha fi ayyamlika nafsahu. Semua kebahagiaan itu, jadi Imam Syafi'i, semua kada tinggal lagi. Semua kebahagiaan itu, jadi Imam Syafi'i, letaknya di mana? Apabila seseorang kawa menguasai dirinya, kada lemahnya. Dikit-dikit tersinggung, pertama dikit-dikit dipikir dalam, pasti hanya sedikit aja ucapan, padahal baik deh. Apalagi nang kada baik baginya bisa menyebabkan dendam. Berat pian, apalagi pian orang berpangkat seumpama, atau orang berduit, atau pian ada bisi jabatan, atau pian orang yang berrejeki labih, atau pian orang yang merasa rupa bungas, umpama berat lagi dikit-dikit disambat orang dipikir, ulun dulu pernah dulu menjalani ini. Masa ulun dulu tuh belum, masa ulun tuh dulu masih muda, ulun tuh turun berdakwah tuh umur muda bang, umur 22 tahun ulun tuh turun berceramah, belum di Samarinda lagi. Ulun masih ke daerah di Kalsel, Kalteng, masih ke sana-sana ulun tuh. Yang namanya ulun tuh merasa berilmu dulu. Ya lulus pondok kada ada yang memadahi, kada ada bisi guru pembimbing, kada ada yang mendidik rohani ulun, ya. Yang menasihati ulun memadahi, yang bisanya hanya ulun waktu itu bisa membaca kitab aja. Yang kitab itu dibacakan hanya ditembakkan ke orang, hanya dibiasa disampaikan ke orang, tapi kada ulun sampaikan kepada diri sendiri. Ya, sebelum ulun bertemu pembimbing ulun yang mendidik rohani ulun, saat itu ulun merasa berilmu. Ketika orang kada menghormati ulun di dalam ulun berilmu, ulun waktu itu berpikir beraba, wah aku kada rasa tersinggung, rasa sakit ada juga, hati kada dihormati, asa ini sadar diri. Makanya itu sejarah itu ulun catat bahwa itu penyakit di pada diri. Sekarang ulun mau dihormati kada dihormati, ulun kada peduli. Yang penting ulun baik memperlakukan orang lain. Ulun mengisahkan waktu itu ulun sakit hati. Berpikir sampai sakit benar hati. Itu anu benar aja bahasa kalimat keluar dalam hati. Kada menghormati aku. Mohon untuk kada manu aku. Mohon aku. Macam-macam kepikiran itu aja jadi zikir bangun subuh. Jangannya mau ucap mata guring bangun mau ucap Allah kah atau bersalawat kah ingat lawan Tuhan. Bangun guring zikirnya itu aja juga dipikirkan Allah. Orang tuh itu aja mendalam. Terlalu jauh mendalam, bahkan ada yang bisa menangis. Kuatnya rasa pemikir tadi. Itu halnya kada positif, kada penting. Jalan masih panjang. Ada yang sampai nangis-nangis. Sakit bener hatiku. Nangis. Ada yang sampai terlalu dalam menangis, padahal kada positif. Hanya apa? Hanya salah paham. Cuek-cuek aja, biasa aja. Tuju kita punya langkah kebaikan, kita punya niat baik, langkah itu kada peduli hal-hal yang kada perlu. Kada disanjung orang ya, dipikirkan juga, kada dipuji orang, dipikirkan juga, dihina orang baginnya menangis. Jauh lagi ditawak orang lawan batu. Kayak Nabi Muhammad membalas dengan doa, Allahumma ighfir ya Allah, ashku ilaika da'fa quwwati, aku mengadu kepadamu lemahnya aku, wa qillati hilati, dan tidak berdayanya aku. Inni arju, di akhir doanya Nabi berucap memberitahu orang lawan batu, ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jauh Nabi kuatnya diri. Kenapa aja Nabi dibalik oleh Nabi dengan permintaan yang baik. Ketika dilempar lawan batu, kenapa? Ya Allah, ulun memohon kepada pian. Nah, batu kata pawan di atas kepala. Gerabawan batu datang. Lemparan batu. Hati memohon, mulut mengucap, ulun mohon kepada pian. Keluarkan dari mereka-mereka yang melempar batu tadi orang yang benar-benar menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Contoh contoh panutan kita. Nah, jadi boleh kalau kisah yang pertama tersinggung ya. Orang tersinggung pertama cirinya
sedikit-sedikit dipikir, sedikit-sedikit dipikir, uyuh hidup. Fisik ke fisik larinya nanti ya. Larinya ke fisik, uyuh. Larinya ke fisik, uyuh. Dari uyuhnya terlalu mikir, pertamanya kena malas mandi, malas makan, malas kerja, semuanya malas. Nabi Ibrahim alaihissalam, sejarah ulang-ulang nyebutakan. Nabi Ibrahim itu kisahnya pernah pindah lah, mulai Palestina ke Mekah. Bini Sidin kan ada 3, yang tercatat umumnya dalam sejarah 2, ya Allah, Sarah dengan Hajar. Yang ketiga Kantorah namanya ya. Janu sedikit tercatat di dalam sejarah. Nabi Ibrahim itu kan pertama kawin lawan Sarah. Kenapa Nabi Ibrahim itu jadi pindah mulai Palestina ke Mekah? Sebab awalnya kenapa? Berkaitan dengan perkara ini. Sebab awalnya Nabi Ibrahim itu waktu lawan Sarah ya, kawin dengan Sarah belum dengan Hajar, masih di Palestina. Waktu itu Nabi Ibrahim tuh bahasa Banjarnya tuh tesiman dengan bini, apalah bahasa kitanya. Indonesianya apa tesiman? Hah? Tak umpati bini, tak ikuti bini, terpengaruh dengan suara bini. Yang bini waktu itu penyinggungan. Apa-apa pergaulan di luar dibawa ke rumah, dikisahkan lawan Nabi Ibrahim. Bini sarik, Nabi Ibrahim umpat juga sarik. Wah leh jar kisah itu, wah dasar juga keluar aja berduaan lawan bini itu sekandak lagi kalimat, kenapa lagi? Bila bini berkisah, laki tau umpat terpengaruh, umpat tersinggung. Lalu zahir Jibril, keluar Jibril, ujar Jibril, ya Ibrahim, kenapa? Tidak sadarkah engkau? Kenapa ya Jibril? Engkau saat ini sudah teumpati, terikuti terhadap istri engkau. Istri engkau mudah tersinggung dari perkara-perkara yang di luar rumah, dibawa ke rumah diceritakan ke suami, hingga engkau pun percaya akan omongan istrimu. Sadar Nabi Ibrahim. Wih, ya Nabi Ibrahim. Lalu diwahyukan oleh Allah Ta'ala melewati Jibril, disuruh hijrah ke Makkah. Itu diantara sebabnya lah. Baru ulun sebabkan diantara sebabnya. Hijrahlah ke Makkah Nabi Ibrahim. Kawin di Makkah dengan siapa? Hajar. Waktu itu penduduk Makkah kebanyakan orang Yaman. Bini Nabi Ibrahim yang kedua, Hajar, itu orang Yaman yang bertempat tinggal di Mekah, berketurunan Yaman, bertempat tinggal di Mekah. Kawin Nabi Ibrahim dengan Hajar melahirkan satu anak namanya Ismail. Waktu Nabi Ibrahim kawin dengan Sarah melahirkan namanya Ishak. Ishak dengan Ismail, saabah tapi beda mama. Mamanya Ismail orang Yaman, sebelah penduduk Makkah tapi orang Yaman, keturunan Yaman. Mamanya Ishak orang Palestina, namanya Sarah. Makanya dari keturunan Ismail terlahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak yang bini pertama dari keturunan Sarah terlahir nabi-nabi Bani Israel sampai Nabi Isa. Keluar terakhir Nabi Muhammad, terlahir nasabnya dari anak yang kedua, yaitu Ismail dari bini yang namanya Hajar orang Yaman tadi. Makanya ada kalau kasidah tertulis Salatullah ala Tohal Yamani. Tohal Yamani, Nabi itu begalar Toha, digalari Al Yamani. Kenapa jadi Nabi itu ditempelkan Al Yamani? Karena ada nasab sidin sabalah kuitan bini pihak orang Yaman. Cuma itu labihnya aja bang, kalau nyembah mengisah labihnya aja. La Tohal Yamanin sallu salatullah ala
Tohal Yamani, Tohal Yamani, Toha orang Yaman, sabelah koitan orang Yaman. Pihak mana? Pihak waktu di ke atas tepi jauh Nabi Ibrahim tadi, Nabi ini tadi. Nah, cuman yang di sini sejarahnya kita ambil karena tersinggung hijrah tadi ke Makkah, ke Madinah di antara sebabnya, tak pengaruh. Makanya banyak laki tak pengaruh gara-gara pandiran bini di luaran bakalahe. Behentam bisa sampai betimpasan, bisa sampai pembunuhan. Tokong provokator pandir bini wara padahal bujur kadenya ada tahu marga tersinggung wara melawanakan kesayangan lawan bini. Ciri yang pertama tanda-tanda orang yang tersinggung ialah mudah memikir, selalu sedikit-sedikit dipikir. Yang kedua, orang yang tersinggung itu cirinya ialah lebih suka menyendiri. Orang tuh kada tapi tahan, makanya ulun ada pernah sebelumnya ngisahkan kalau orang bisi sifat tersinggung nih ciri sakit katuha. Kenapa jadi ciri sakit katuha? Biar inya sugih, biar inya berduit, lihati inya bila masih penyinggungan sampai katuha bukti akan ekonominya menurun terus. Kenapa? Karena memang sudah ciri sakit katuha. Kenapa? Karena kamana aja berdiam kada mau cocok. Di mana aja berdiam, di mana aja bertempat tinggal kada mau cocok. Berjualan di Samarinda, di pasar, sedikit aja nyaring kawan bepandir. Kada tahu kawan nih memang dasar karakter suaranya nyaring, keturunan nyaring-nyaring. Tersinggung, berjauh. Pindah pulang berjualan ke pasar sini. Tohok keliling pasar berjualan, pindah pulang ke kampung orang. Kesini tersinggung, kesini tersinggung. Kada mau jadi, lihat aja orang-orang yang sukses tuh kada dalam penyinggungannya. Ciri sakit katuha. Kasini kada cucuk, kasini kada cucuk, kasitu kada cucuk. Malindep di sini boleh tersinggung lah. Malindep ya. Jut, ya mari jut kayak kabel satrom. Ya. Iya kalau ya masih dengan orang kawa menghindar. Pas balaki babini, nah itu nangalih. Haur beributan harus dalam rumah. Dikit-dikit beributan. Bini tersinggung on laki, laki tersinggung on bini. Engkau kalau digagayai aja tersinggung. Lebih suka menyendiri. Kenapa lebih suka menyendiri? Karena inya kada kuat ke tengah orang. Inya hendak berpikir hendak berkumpul orang tuh melihat dulu nah. Nah inya. Berjauhnya. Inya sadar dirinya kada kuat. Akunya bila duduk situ kada tahan. Inya tahu hatinya tuh rasa tegatuk. Rasa tertinju, rasa tersakiti. Maka dari itu ulun pernah merasakan ini berjauh. Duduk sini berjauh. Lebih hendak saurangan, nyaman. Kita nih yang namanya hidup hadirin kada kawal lari. Salah satu jalan tuh memang harus kita menyembuhkan daripada penyakit yang namanya tersinggung. Lari kada kawa. Mun menghindar kemanapun pasti tetamu. Karena kenapa? Manusia nih sifatnya macam-macam. Manusia nih sifat hidup di dunia nih ada nang montongnya nyaring, bepandir, ada nang kasar, ada nang lembut, ada nang penyarikan, ada yang pemarahan, ada yang mulutnya apabila berbicara jar bahasa Banjar kada betakar, ada montongnya rapak rabus. Rapak rabus itu asal asbun, asal bunyi. Di bahasa kita asbun. Bahasa Banjar asbun, asal bunyi. Ada macam-macam. Namanya manusia tuh kada kawa. Tapi bagi orang yang berilmu dan menuntut ilmu, maka kayak apa sekiranya inya menghadapi kehidupan dengan bermacam-macam manusia tadi itu dengan cara menghilangi tersinggung. Kalaupun pian ke hutan tetap tersinggung. Pian menghindar ke hutan, kita menghindar ke hutan, ulah pondokan sorangan. Bakabun jangan bakawan lawan orang. Tetap tersinggung. Di mananya pian tersinggung? Karena melihat tanaman pian lambat tumbuh, kesal hati. Sipak kayak lagi tanaman tuh jejaki. Lambat bener tumbuh. Tetap ya tersinggung juga.
Berjalan tas sipak kayu, menyenyarik di sipak kayu, pas sakit betis seorang timbul berurut. Tetap sakit juga kemana aja. Tiada jalan. Menghindar tetap tetamu. Salah satu jalan tuh kita kayak apa menyembuhkan yang namanya salah satu bagian daripada amarah yang namanya tersinggung. Kemanapun tak kawa pian. Uya kalau saurangan dia tersinggung aja juga main HP saurangan. Pas takana jaringan lelet. Andak HP berabah jadi jikir jaringan jikir jaringan aja jaringan jikir jadi jaringan. Secara positif kita pikirkan, kalau kita pikirkan secara logika apa faedahnya jikir jaringan? Telkomsel lah disalahkan, kesal hati apa segala macam. Jadi jikir siang malam apa manfaatnya? Secara bagi orang yang berakal sehat, berpikiran bagus, berniat dan bertujuan yang baik, ayo apa pikiran? Jadi jikir jaringan. Berdiam ya tetap ya jaringan yo. Hadangi jam 11 jam 12 tetap kada bagus jaringan. Ujung-ujungnya keluarnya lagi marahnya, kada lagi tersinggung. Ama marahnya yang keluar, HP jadi tawakakan tuh. Hancur langsung HP. Rugi. Uyuh kita. Khususnya berumah tangga laki bini. Bini lawan laki. Laki penyinggungan, bini penyinggungan, uyuh kita. Kada harmonis dalam rumah tangga. Sedangkan Nabi itu napa? Di sini disebutakan tanda-tanda orang nang tersinggung nang ketiga tuh la yuhibbul mizah, kada ketujuh humor. Di sini humor kada ketujuh, bercanda tuh kada ketujuh. Sedangkan ciri-ciri seorang imam lelaki yang bagus dalam rumah tangga tuh diantaranya satu cirinya tuh humoris. Tapi humorisnya tuh kada kelewatan, humoris yang menyenangkan. Laki kada kau digayai, seumpama bini menggayai, caget, muha merangot terus. Uyuh bener berumah tangga. Kada ada senangnya jauh dari baiti jannati rumahku surgaku. Atau bini seumpama merangut terus. Kada bilainya digayai, bilainya dicandai, tafsirannya beda orang tersinggung dah. Umpama laki penyinggungan atau bini seumpama penyinggungan atau laki penyinggungan, baik baju kan disunah diwajibkan bagi seorang istri seumpama memuji laki, seumpama pujilah kebaikan atau dari penampilan atau dari keindahan lakinya tadi, dari kebaikan lakinya. Laki berbaju bagus datang, mak yang bagusnya baju pian jar, tersinggung dalam hati ini, mahina aku biniku. Itu perasaan orang tersinggung lah. Mahina aku lihir. Padahal bini ma'amalakan bujur apa yang disuruh oleh Nabi. Pujilah dari kebaikan lakimu, pujilah apa-apa yang ada pada lakimu. Dasar bujur baik, baju baik, selawar baik, dasar bungas. Ini mahina aku nih, hati beucap. Karena ngalih, kalau hendak dicanda itu ngalih. Pokoknya kada kawa bini aja menggawil sedikit nak ini, menggayai. Nyari kalau nyamber ngalih. Nah, makanya agama Islam tuh bagus mengatur kelak. Datangnya tuh bagus mengatur kejahirannya dan mengatur tentang kebatinannya. Nah, ciri tanda orang yang tersinggung yang ketiga itu la yuhibbul mizah, tidak senang humor. Bini umpama penyinggungan, laki ini orangnya ketujuh bergaya. Banyak mak, pina berbunga saja nih, pina berputih aja dalam hati, tahuai mahina. Mahina, oh tahuai pada kada bunga dalam hati. Tafsirannya tuh selalu beda. Hanya di sini on sebutkan duluan, ciri orang yang tersinggung yang keempat itu selalu salah memahami apa yang dimaksud oleh orang lain. Selalu salah memahami. Karena perasaan yang terlalu dalam. Ya bahasa kita wah ini sensitif, ya bahasa gaul wah ini baperan, terlalu baper.
bawa perasaan. Gaul sedikit lu enggak apa-apa lah. Baperan bener. Makanya sampai nangis-nangis tuh. Wah, terlalu dalamnya. Kada jua kalau tertusuk duri sembilo. Terlalu dalam. Baperan. Kita jadi yang tangguh, jadi yang kuat pendirian. Hal-hal yang kada terlalu penting jangan dipikir. Nah, hal-hal yang kayak ini yang menghilangkan pahala sholat. Layau pikirannya tadi. Untung bemasak. Iya kada buat 3 gula. Untung maulah banyu. Tabuati gula aja tuh kada tabuati garam. Saking jikirnya jadinya nah. Lakiku nih mahina aku lakiku nih. Haru mengambil gula, ambil garam kada berasa lagi. Saking jikirnya pikiran terlalu dalam memikirkan. Tersinggung. Mun sampai kadernya catatan perjalanan ulun ini ulun jadikan kitab. Tulisan dengan tangan ulun seorang loh tentang perjalanan yang pernah ulun rasakan dari satu persatu ilmu agama yang ulun ketahui. Tanda-tanda orang yang apa? Yang diantara yang kelima, tanda-tanda orang yang ada sifat tersinggung di dalam dirinya ialah senantiasa memotong kalimat di dalam pembicaraan sedangkan pembicaraan itu belum selesai. Kita berpandir berduaan. Nah, nang kayak inilah. Wah, ada itu. Kada nih memadahkan lah satu mat nang kayak ini. Nah, nang bila kada belum tontong lagi. Maksud orang tuh hendak memberikan paham tuh sudah dipaham duluan. Sedangkan pahamnya tuh beda. Gitu. Rancak kalau kita nemui kita. Makanya jari Imam Syafi'i kurang nyaman pang menyambet. Cuman yang memang harus ulun padahkan. Min alamatil juhal, tanda orang tuh bodoh jari Imam Syafi'i. Kada nyaman kalau sambet. Tanda orang tuh jahil jari Imam Syafi'i. Cirinya ketujuh memutus pandir orang belum tuntung bepandir. Anulah karena bilanya tolong aja umpama belum minta tolong tadi yang tadi tuh kayak ada keterkaitan hutang kah apakah padahal minta tolong umpama geniin apakah minta geni bahasa sapu kah minta geni tulak kemana kah karena bilanya minta tolong aja tahu ya aku bisa yakin aku bayari orang belum aku nih hanya minta tolong geni kah prasangkanya minta bayari hutang. Beda terus. Ya tuntung akan dulu, selesaikan dulu orang berbicara. Belajar kuat. Ketika timbul lemah, tahani. Apa maksud orang nih? Oh ini kah? Oh nyaman. Ketika salah paham terus, berbeda terus. Uyuh. Kayaknya jadi Imam Syafi'i kan dia min alamatil juhal, tanda orang tuh. Ulun sambet kalimat ulun tuh memang kada biasa bahasa sambet kalimat itu ulun hanya menafsirkan kata Arab lah min alamatil juhal dari kebiasaan tanda orang yang lawannya orang yang pintar tuh kayak itu aja supaya kalimatnya nyaman didengar ya lawannya orang yang pintar artinya tahu kita ada bila pintar lawannya menyahut je bahasa Banjar kurang belum tuntung bebandir sudah memutus perkataan sebelum orang itu selesai bepandir. Lalu di mana? Jari Imam Syafi'i pernah mengatakan lagi, aku mampu berdebat dengan siapapun. Jari Imam Syafi'i hendak berdiskusi ilmu nih. Aku mampu lawan siapa aja. Berdebat lawan siapa aja mampu. Satu aja Jari Imam Syafi'i kalau nggak ada mampu berdebat. Lawan siapa? Orang penyinggungan tadi bang. Nang memutus pemandiran belum selesai. Kadang kau diberi paham. Uyuh kita. Lalu kita semangat tetap. Epicnya ini yang menghilangkan pahala salat nih kira-kira ini.
Di mana keterkaitannya? Karena inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat itu mencegah perbuatan keji, pembicaraan yang keji nih, muntong wal mungkar, dan perbuatan yang mungkar. Sedangkan salat itu kada mencegah terhadap perbuatan keji dan mungkarnya, berarti perbuatan itu menghilangkan terhadap pahala salatnya. Di mana? Tersinggung yang pertama nafsu amarah tadi. Dari perbuatan-perbuatannya nih, asar bekas-bekas salatnya tuh kada berasa lagi di dalam kesehariannya. Sirna hilang, tahapus berasa kada nyaman lagi karena sifat-sifat tersinggung yang ada pada dirinya. Ini aja dipikirkan sampai terbawa ke dalam sembahyang. Di antaranya ya, lagi tanda-tanda orang yang tersinggung, mudah menyimpan dendam. Memang itu efeknya. Sebab-sebab tuh dendam, akhirnya larinya ke situ. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama, di sini disebutkan kenapa orang tuh mudah tersinggung dulu. Karena ulun sebutkan kayak apa cara mengobatinya. Ini yang pernah ulun rasakan. Kenapa orang itu mudah tersinggung? Satu, karena merasa dan selalu merasa. Jar bahasa kita ego tinggi. Merasa dan selalu merasa alim, merasa pintar, merasa sugih, merasa bungas, merasa dan merasa bungas. Sambat orang kada bungas, sarik, tersinggung. Merasa pintar, pas padahal orang kada pintar. Merasa sugih, padahal orang kada berduit. Merasa alim, merasa ahli ibadah, merasa dan merasa, ego semuanya. Satu kalimat ego yang tersimpan di dalam rahasia, dan rahasianya tadi merasa dan merasa tadi penyinggungan kan? Kada terima hati ini ditagur karena kada merasa. Ulun dulu merasakan ngini jurang kekanakan nyembetulan keanuman menyampaikan kayak ini karena memang itu yang ulun jalani. Berdiam aja ulun, apa jero, apa pendapat ulun, inya kada tahu. Udah lewat aja biasa aja. Tuh jurang apa jurang menyambut macam-macam mandi sambut orang. Karena ulun umur anum waktu itu. Umur anum 22 tahun sudah turun ceramah. Dari umur 22 tahun ceramah. Hati ini kadang karena ulun pernah juga merasa alim, sakit. Berapa ulun sambil nangis. Menangis itu apa? Ulun saat itu menangisi diri. Di mana menangisi diri? Ulun hendak benar hati ulun ini bersih, tapi saat itu ulun kada mampu. Masih sadar bahwa ulun tadi merasa alim. Pas tatkala kada dihormati dan direndahkan oleh orang lain, ulun tuh terasa sakit. Nangis ulun. Satu sisi lain ulun sadar. Di mana sadar? Karena tahu pada ulun ini salah. Yang ngalih kada sadar. Tahu pada salah tapi kada hendak merubah hingga menutupi dengan keegoannya. Timbullah pembelaan-pembelaan. Ketika disambut orang, aku kada ketuju lawan tahu lah. Gara-garanya sababnya tuh kayak ini. Membela terus lawan diri. Selama pembelaan baik pada diri itu ada, orang tuh kada harapan mau baik. Mun hendak bujur-bujur baik bila disambut orang apa? Sesekali hendak akan. Jurang kada baik, iya disar kada baik. Jurang salah, iya. Jurang sasat, iya sasat akan habis.
Kerti banyak pandir, di sauti panjang pandir. Tatap yang benar, yang salah, jujur dengan diri kita, itu masing-masing kita sendiri. Kunjurang iya. Selama kita ada berpedoman dan berpegangan, selama kita ada apa sih, ada ilmu, ada guru, ada arahan, ataupun hal lain dalam seginya, dalam kebenaran, memang tahu, memang bujur mengetahui, bukan mengarasi yang salah. Kalau memang salah dikarasi, dasar salah. Intinya bila disalahkan orang, berdiam. Disambet orang, berdiam. Biasa aja. Kalau perlu jadi Imam Ghazali, orang menghina kita, menyambet kita, beri duit lagi. Kalau ada labihan, amploki. Ulun dulu pernah dimusuhi orang. Ulun nih bingung apa salah ulun. Bila tatamu merangut, jurun deh. Ulun nih memikir, apalah salahku lah yang harus kubaiki julun nih, supaya hendak baik terus panglawan orang. Ayo coba pang dulu julun buati duit dalam amplop nah. Pas orang tuh garing, ulun ilangi. Waktu ulun ilangi garing tuh muka masih rangut-rangut. Jar. Hati ini hati. Ulun tak biasa dari perjalanan ulun kan, nah perjalanan ulun biasa ulun karena hati ini hana baik. Kada ketahu ulun orang kada katuju lawas, udah ulun julun permisi nah mudahan pian sehat walafiat lah. Nah tolong terima kam julun ni ada bagian pian. Oh gero aja. Imbahnya baik langsung, selawasan baik. Nah julun ini wara penyakitnya. Situ penyakitnya sekalinya, tamunya bingung ulun deh. Mardirawa dibaiki sekalinya penyakitnya harus dibuati itu, cuma kita jangan sampai berpenyakit itulah. Hendak baik bang lawan orang ulun. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama sebab kita tersinggung merasa dan merasa. Nah, merasa dan merasa. Yang kedua, sebab orang yang biasa tersinggung karena kebiasaan disanjung. Makanya ulun kekanakan di rumah nih. Kekanakan nih ulun biasakan di rumah nih. Lawan yang lain-lain pun ulun padahi, ulun biasakan ulun padahi. Bila anak julun datang sekolah, inya bakal lahir di sekolahan jangan dibila. Jangan dilewanakan, karena kayaknya kada tahan ganal mentalnya ganal. Datang sekolah, kekanakan nangis. Anu ma, umpamahan. Anu saumpama bahasa Banjar nih. Ulun disambeti anak yatim, saumpama nangis kalau kekanakan ke rumah, badulun kuitan. Jangan dibila. Napa? Bah kada apa-apa nakai, itu biasa aja. Kayak itu aja kada apa-apa nakai. Bilanya dibila, mau marasnya nak siapa namanya beti? Ada ngi, sini udah tangi. Nah, ini mengembang biakan penyakit tersinggung karena ganalnya kepada anak, kada sembuh-sembuh kena. Sampai ganal karena berpenyakitan. Jangan dibila. Bini kah berkisah. Jangan dibila, bilanya ada pengaruh tersinggung. Wah kada tuh. Kita lihati dulu kebenarannya, jangan diumpati. Laki kah nambah kisah, bini mendangari sebaliknya. Harus ada tarus yang manui. Efeknya dari semuanya tuh ibadah kata terasa nikmat. Uyuh ibadah, hasil kerajinan ada, hasil kerajinan. Tapi pahalanya dihilangkan dengan perbuatan-perbuatan yang tercela pada dirinya. Karena kan jangan dibila. Jangan ada bila membila. Kebiasaan ngenenya. Sifat kuitan nih rancak ketujuh membila. Anak salah gitu, tetap dibujurakan. Coba ya, tahu daripada salah anak seorang atau mana orang. Tetap bakal karasan sama pada lawan kuitannya. Kada ada anakku tuh baik. Anakku tuh kada suka kayak ini. Melihat anak seorang tuh nyatok orang. Kada tatap. Kenapa? Ego lah. Ada ego bang, tetap dibila. Ujungnya apa? Anaknya bebaikan, kuitannya betahunan bakal lahir. Kada betaguran. Gara-gara apa? Gara-gara sifat itu aja. Ya kekanakan nih bakal lahir kayak gula batu.
Juki gula batu ampe, juki permen ampe. Atomat bakal lahi nya babaikan nang tuha bakal lahi betahun. Nah, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit lagi. Ulun langsung di sini menyebutkan, nanti di pengajian-pengajian lainnya ulun perlebar dikit-dikit contoh-contohnya. Di sini ulun langsung menyebutkan obatnya aja kayak apa. Pertama, kayak apa cara menghilangi rasa tersinggung. Ya. Itu termasuk musuh di dalam hidup kita. Ya. Karena sifat-sifat kayak itu tuh bersumber daripada syaitan. Tugasnya syaitan fil makri wasyarri wal hiyal. Ulun perlebar sedikit. Allah menyerupakan, Tuhan menyerupakan sekalian makhluk ini dengan 4 macam sifat. Ada manusia itu seperti binatang yang kebahagiaannya hanya terletak pada makan, minum, kawin, makan, minum, tidur, kawin. An-naumu, asyurbu, wan-naumu, wal aqlu. Asyurbu, wan nikah. Makan, minum, tidur, kawin. Ini kebahagiaannya hewan. Manusia diserupakan ada nangka itu. Bila tercukupi nang 4 rasa surga sudah. Belum. Nah, ada diserupakan manusia hidup di dunia itu dengan sifat binatang buas. Pertama tadi binatang aja. Hanya kan binatang ternak, binatang apakah yang lain buas? Makan, minum, tidur dengan kawin. Bila kita nang 4 tadi, berarti kita kayak itu. Bila kita kadang-kadang kayak binatang. Kedua, binatang buas, lebih kejam lagi. Al-aqlu wasyurbu wan naumu wan nikah. Makan, minum, tidur, nikah, wadbarab, senang bakalahi. Itu binatang buas. Bila ada kita makan, minum, nikah, apa lagi tadi? Kawin dan ketujuh bakalahi, itu diserupakan binatang buas. 3. Sifat diserupakan dengan sifat syaitani. Apa iya? Nah, berkaitan dengan ini. Fil makri wasyarri wal hiyal. Menipu, menyuruh orang berbuat jahat, dan wal hiyal, senang mengelabui. Orang tersinggung tuh dikelabuinya oleh setan. Tuh nangka ini, kembangannya banyak benar, dipadahannya macam-macam, salah semuanya. Nah, maka dari itu di sini cara pertama kita membaca doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Tahu artinya nyaman meresapi. Ya Allah, ulun mohon kepada pian berlindung daripada rasa kebingungan dan kesedihan. Wa minal jubni wal bukhul, dan rasa takut, rasa malas. Wa minal jubni wal bukhul wa minal ajzi wal kasal, dari kelemahan diri dan pemalas. Wa minal jubni wal bukhul, dan dari rasa takut dan rasa bakhil. Wa min ghalabati dain, dan ulun berlindung daripada banyaknya hutang. Wa qahrir rijal, dan dari kejamnya seorang pemimpin. Doa Nabi tadi, hadis pertama. Kedua, berikhtiar, berusaha. Orang rancak membaca kalimat doa dan usaha. Ya kalau di mobil rancak doa dan usaha. Doa, ikhtiar, usaha. Bila berdoa aja, amun kada berikhtiar,
lambat juga. Kayak apa caranya? Pertama memohon lawan Tuhan agar disembuhkan daripada medis rohani, bukan medis jasmani. Medis rohani ini ya penyakit ini yang menghilangkan pahala salat. Medis jasmani sakit kepala, sakit parut, gatal-gatal tuh medis. Parut mah, kepala sakit, ya bodrek, paramek, ya Allah. Tuh kepala itu medis jasmani. Medis rohani ini lebih membahayakan daripada medis jasmani. Medis jasmani hanya sebatas sakit di dunia, tapi medis rohani sakit sampai ke akhirat. Kayak apa caranya? Pertama, jangan dihirani. Kayak apa cara kada mahirani? Pertama, bila kebiasaan kita memotong kepemandiran orang belum tuntong bepandir atau orang belum selesai berbicara, biasakan dengarkan apa maksud orang nih. Oh, biasanya tuh laki bini pengerancak. Laki tuh ngalih memadahi lawan bini karena bini penyinggungan. Hanya laki memadahi sedikit. Pian namun binian di merangut setan gin buka. Makanya Sayyidina Ali itu panas kepala. Sampai panas kepala Sayyidina Ali itu. Kada buli ke rumah, keluar rumah. Walaupun bini Sidin pada keakhirannya jadi pemimpin ahli surga lah. Kan pemimpin ahli surga wanita diantaranya 4 ya. Kalau lah salah satu dari yang 4 tadi Fatimah tuh Zahra. Tapi pada awalnya waktu proses penyembuhannya Sayyidina Ali itu waktu bebini Sayyid Fatimah tuh masih dipadahi, masih tersinggung ya berbahasa. Jadi Sayyidina Ali itu suatu hari keluar rumah kada bulik pada rumah. Muha tuh ubah sampai awak nih panas. Jaka ibarat mandi itu dikubui bakukus. Ibaratnya tuh ditakuni oleh para sahabat, "Ya Ali, kenapa kada bulik ke rumah? Kenapa kada pulang? Kenapa melihat engkau nih kayak sedih, kayak ketakutanan, sedangkan engkau nih jago bakalahi. Di medan perang kada pernah kalah. Duel 1 lawan 1 di dalam kabutnya debu menang. 1 lawan 5 kalah yang 5. Tapi saat ini kayaknya engkau kalah." Itu Pang Sayyidina Ali sebuting aku nang kada sanggup. Bila madahi bini merangut bini. Wai, Sayyidina Ali. Panas ya Allah tak keluar paksa berokok abahnya. Ngopi kas aja bu, ngalih padahi umanya. Saumpama tuh pernah terjadi sejarah oleh Sayyidina Ali yuk. Pernah terjadi dalam sejarah. Wah, Sayyidina Ali bujur nang lain tuh aku sanggup cuma ini nah. Malah panas kepala. Iya ji orang berbakalahi betampar tuh masih kawamun di luar, mati orang atau kalah selesai. Ngini ngaran kawan sahiga. Betampar salah, bakalahi salah, lo perang di dalam lagi panas hati. Alangkah indahnya dari ini semua hanya kejadian dan masa-masa yang pernah dirasakan. Intinya pada indahnya, alangkah indahnya ini semua kita hilangkan. Kayak apa caranya? Jangan dihirani. Biasakan mendengari pembicaraan yang baik, dengari dulu. Apabila biasa menyimpul pembicaraan sebelum selesai, dengari dulu, biasakan. Dan apabila hati jar Sayyidina Ali terasa sakit karena sebab tersinggung tadi, pian kada mampu melawani. Ulun pun saat itu kada mampu melawan. Ulun bawa berzikir Allah 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 kada mampu. Makin berzikir main tak ingat mau hanya namanya nyari kisah orang mahina seorang. Ulun ini kada ingat Tuhan, makin nyarak mau hanya. Makin guring, bawa ini bawa itu kada mau. Betakon ulun dengan perguruan ulun. Sekalinya jawaban perguruan ulun itu sesuai dengan perkataan Sayyidina Ali. Kenapa? Satu aja, jangan dihirani, jangan dipeduliakan. Jadi bahasa kita ini jangan dimasukkan ke hati. Ada orang bepandir kasar, kada positif itu kada parlo. Nya hendak bersuara apakah? Jangan dimasukkan. Jangan sampai menggoyang tujuan seorang, tujuan kebaikan seorang. Apakah kata orang? Karena manusia ini kebanyakan takutan. Sifat kebiasaan manusia ini takutan satu, takutan dihina orang.
Sedangkan bila kada dihina, iman kada mau naik. 2, takutan fakir. Ketiga, takut dan merasa takut tuh Bang. Takutan dihina, takutan. Jangan berbuat baik demi hanya berharap untuk sanjungan manusia, jangan takutan. Tegak tetap lurus, kita hendak baik-baik tetap. Apa yang kita belajar daripada ilmu agama yang kita ketahui, semangat untuk amalkan, tetap tegak, jangan mikirkan makhluk tuh kayak itu Bang. Ada yang montong kayak ini, ada montong kayak itu, ada kelakuan kayak ini, ada kelakuan kayak itu. Uyuh berpegangan dengan makhluk. Mau apa kata orang, jangan dihirani. Fokus tetap tujuan hati. Apa yang kita ketahui, aku hendak sembuh daripada penyakit tersinggung. Dah. Ada orang berpandir kasar, dah. Jangan dihirani bila ada timbul. Jangan dihirani. Biar aja. Pastinya berzikir di dalam bau besesapo. Enjoy aja napakah. Jangan dihirani pokoknya bawa apakah. Bila kita memedulikan walaupun hanya sesaat. Nah, mendengari zikirnya tadi. Wai, mendalam amdah. Allah. Langsung lama urat. Taghayyar laun yang di dalam kitab, berubah warna kulit. Ada lama akhirnya bermasa koler, betatapas koler. Karena di dalam tadi lama tadi ada. Jangan dihirani, tetap semangat kepada kebaikan, jangan peduli pada makhluk, jangan takutan pada makhluk. Selama kita di dalam jalan yang benar, itu aja jalan yang nyaman mau batinya. Cuma dibiasakan benar berdoa, nang kedua jangan dihirani. Bila orang berpandir dengarakan karena uyuh. Nah, terakhir sebelum menutup nih, 5 menit lagi jam 10. Ya. Ujar Nabi. Ya. Ini dalam satu kitab lah disebutkan. Ini ulun antara hilal. Rasanya di dalam kitab itu disebutkan ada orang yang ahli surga, ya, belum masuk surga tapi sudah merasakan rasanya surga. Ada orang ahli neraka belum masuk neraka tapi sudah merasakan rasanya neraka. Lalu ditakuni, kayak apa itu? Makanya keluar hadis Nabi, al ismu mahaka fi nafsik. Dosa itu nang kada nyaman di sini. Ialah rasa dosa yang ada di sini, rasa neraka yang didahulukan pada seseorang di dunia sebelum memasukinya. Makanya 7 tingkatan neraka, 7 macam nafsu. Pertama, amarah. Neraka paling rendah terasa di dunia berdahulu, di mana hendaknya di sifat tersinggung dan pemarah. Belum masuk neraka, tapi rasa neraka sudah merasa berdahulu, panas di sini. Kada nyaman rumah ganal tapi hati panas hadirin. Duit banyak tapi pikiran mau, pikiran gak ada nyaman. Ya. Kada andohoy jaruran. Muha bungas baju harat tapi hati sempit dada rasa kada nyaman. Itulah yang disebutkan neraka yang dirasakan lebih dulu kepada seseorang sebelum memasukinya. Pas ulun membaca kitab itu, ulun merasakan menjalani perjalanan itu, ulun sadar hakikatnya ulun ini dalam neraka. Panas hati ulun. Ulun sakit juga kada sanggup hidup kayak ini. Sakit. Makanya jadinya ulun juga harus keluar dari jalan ini. Sakit kada nyaman pian. Nah, kada konsisten lagi, yang lain-lainnya kada fokus lagi, kacau semuanya, ngembang, ujung-ujungnya menyari kayak lagi marah-marah ujungnya lagi, kada konsisten, sakit.
Bujur sekalinya, neraka yang dirasakan sebelum memasukinya di sini rasanya panas tadi. Ulun seandainya ada sekian rasanya panas neraka, panasnya tersinggung, panasnya amarah. Kita buka layar di sini seperti apa panasnya. Tapi kada bisa, hanya rasa yang bisa membaca itu rasanya. Uyuh kita, uyuh hidup. Mending ujung-ujungnya fisik kada sehat gara-gara penyakit itu. Maka dari itulah disebutkan 80% penyakit jasmani, medis jasmani disebabkan penyakit rohani. Hanya 20% dari makanan. 80 sebab dari tersinggung. Sekali sebab dari amarah, sebab dari dendam, sebab dari kesal, semua 80% disebutkan. Di situ ulun merasakan hadirin perjalanan ini nah, yang pernah banyak lagi ulun catat. Ya. Hadisnya ulun catat, Qurannya ada dalil semuanya. Cuma itu yang pernah ulun rasakan dari perjalanan ulun, sakit ulun. Tapi ternyata surga yang didahulukan sebelum memasuki surga, surga itu berdahulu merasakan. Sebelum memasuki surga, Allah nyamannya. Tetamu orang tuh terasa nyaman. Ya kan efeknya orang penyinggungan ini penyangkaan yang kada baik. Biar tetamu orang tuh pandangannya kada baik aja terus, makanya kada mau senang, kada mau bahagia. Laki melihat bini mau sangkaannya tuh kada baik aja, bini melihat laki sama sangkaannya kada baik. Karena semua dari nafsu ini berbuah kepada prasangka kayaknya. Prasangka yang kada baik terus hasilnya. Uyuh, ulun rasakan berumah tangga rasa uyuh. Apa segala macam rasa uyuh. Uyuh tuh bang. Tapi tatkala hilang rasanya tadi, nyamannya makan iwak karing aja kayak berperibahasa cacapan asam nyaman. Iwak hintalo yang hintalo gini yang bisukan mata sapi bekicap buati dalam kicap tuh lombok parawit. Oh nyamannya sanang hati. Bini nyaman dipadahi, laki kada penyinggungan, bini kada penyinggungan, anak nyaman, sanang hati. Jadi memadahkan kebaikan nih nyaman, karena kita nyaman kayak ini gini lah. Umpama sekiranya kita supaya nyaman nama madahin apakah nyaman, terasa bakawan nyaman, kada penyinggungan. Bakawan lawan orang penyinggungan banyak badiam tuh bang, bapandir kalau salah, kada bapandir ranai. Jadi uyuh, bujur yulun sabda Nabi, bahkan para sahabat dulu dipesani oleh Nabi. Nabi itu pernah berkata kepada para sahabat, walau ini sekadar kisah aja bang lah, ini sekadar kisah sejarah. Jangan jar Nabi memadahi kepada para sahabat, apabila kalian ingin menikah, carilah seorang perempuan yang kuat imannya. Wah, jepun para sahabat, ya Rasulullah aja bertanya balik, kayak apa perempuan yang kuat imannya itu? Jar Nabi, yang pertama ia yang tidak mudah akan tersinggung daripada hatinya tadi. Mahabuan sahabat waktu itu hanya beberapa orang aja yang mendengar dari Nabi. Cuma kita mau melihat kayak itu kada kawin-kawin gitu lah. Cuma dari sejarah itu semua yang saat itu mendengar dari Nabi langsung dasar banyak nang kada kawin. Waktu itu kada kawin-kawin. Meti binian ini tersinggung, meti penyinggungan, meti penyinggungan. Amun kayak itu memang kalau mau empati sejarah itu kita kada kawin-kawin nang belum kawin. Amun mencari karena ciri lemah imannya tadi. Tapi kawin-kawin aja, tapi tetap berusaha kita menghilangkan yang namanya sifat tersinggung tadi. Allah akan ganti dari hilangnya tersinggung tadi tuh rasa yang kada bisa diutarakan, yang begitu nyamannya dan kada bisa dikisahkan. Nyaman hati ini kada tersinggung. Lapang dada. Namanya kita nih hadirin yang dimuliakan Allah, hidup ada yang begawi di kapal, ada begawi di perusahaan, ada yang begawi di dinas, ada yang berdagang, kada lepas. Terkadang kita tadi banyak duit sudah rejeki digawian orang yang kada nyaman. Kenapa sebabnya? Hati seorang juga yang kada nyaman. Kan kita kada kau menghindar ya kalau begawi di dinas atau di jabatan, kadang pencarian sudah banyak hasil tapi orangnya nang kada nyaman. Kenapa? Muntungnya ajar biasa aja, cuek aja.
Takadang maka dari itu semua di mana digawian pas sudah, tapi orangnya nang kada nyaman. Maka dari itu seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Guru jar, kenapa hidup ulun ini bermasalah terus?" Jadi jar gurunya tadi menjawab, bukan bukan hidupmu yang bermasalah, tetapi hatimu jar sidin yang bermasalah. Kenapa? Hatimu jar guru terlalu baperan. Dikit-dikit dipikir, dikit-dikit dimasalahkan, dikit-dikit dibesar-besarkan. Nabi sangat membenci sifat orang tersinggung. Kenapa? Karena orang tersinggung itu senang membesarkan masalah. Masalah kayak tungau digenalakan kayak bola. Dikit aja nang kada perlu dikelahiakan dijadikan kelahi. Jaka aja orang bebaikan ada baiknya. Binai aja pang tersinggung kada merawa. Pasti anak ada berduit tanah berhutang lo mencari aja pas supan muha. Lebih baik-baik hubungan baik nyaman kita hanya minta tolong. Nyaman kita hendak saling memberi manfaat daripada membawa keangkuhan, membawa keharatan muha. Oh ujungannya minta tolong juga. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, pertama kita berdoa, yang kedua jangan dihirani. Belaki babini, beranggotan apa juga faedahnya? Baik bagaya. Bahasa sayangan. Nyata nyaman berumah tangga, bakal aja taruh juga. Uyuh. Maka dari Tuhan, pada intinya semuanya cara mengobatinya berdoa dan jangan dihirani. Jangan terlalu dipikir, bukan terlalu dipikir lagi, jangan dipikirkan. Jangan dimasukkan ke telinga, jangan dimasukkan ke hati, lalu aja. Fokus tujuan hidup tadi. Yang mana yang positifnya aja. Apa tujuanku nih? Apa kebaikan hendak ku gawi nih? Apa itu aja arah, jangan tersinggah di tengah jalan. Gara-gara itu aja tersinggah di situ, yang lain semuanya terbengkalai. Akhirnya apa? Gara-gara tersinggung 2 hari besuhan, gara besuhi itu di pembesuhan. Nasi bebesian, tempe bebesian, ada gara-gara jikir tersinggung aja di dalam memikirkan besuhan kereta. Akhirnya tujuan positif aja. Uyuh kita hidup ya Allah, tetap semangat. Jadi wallahu a'lam bisawab. Sambung nanti insyaallah setengah bulan yang akan datang ya. Bagian daripada sifat dari amarah tadi, apalagi sambungannya yang menyebabkan hilangnya pahala salat tadi tersinggung. Nah, minggu yang akan datang amun sampai kadarnya, yang kedua ialah pemarah. Kayak apa tadi pemarah? Ulun akan ceritakan, terangkan perjalanan ulun ya. Sesuai hadis Nabi yang pernah ulun jalani, dan kayak apa cara mengobatinya, dan apa yang dirasakan, apa efek sampingnya, dan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang pemarah. Dan yang paling berbahaya lagi diantaranya ialah menghilangkan pahala-pahala salat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ya mudah-mudahan kita semangat, kuat iman, kuat ibadah, hati kita bersih, kalau kita hadir kembali ke majelis ilmu, berkumpul kembali dan dicatat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad